Banyak sekali orang yang mengklaim dirinya berakidah Asy'ari, mengklaim atau mengatakan bahwa Imam Ahlus Sunnah itu adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Banyak kita lihat, kita baca, cuman yang menjadi pertanyaannya adalah apakah yang bersangkutan sudah mempelajari biografinya secara maksimal? Apakah yang bersangkutan sudah membaca biografinya secara luas? Agar jangan sampai nanti klaim kita itu dianggap tidak ada artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para sahabat KNS dimanapun berada yang dirahmati Allah, ini adalah video pertama untuk konten Islami yang saya kelola, dan dalam video ini kita akan membahas biografi salah seorang ulama besar Islam, yaitu Al-Imam Al-Asy'ari rahimahullah, Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Kita akan mempelajari biografi beliau lewat tulisan yang dikarang oleh Ibnu Asakir rahimahullah, salah seorang al-imam al-hafidh yang telah menulis biografi tentang Abul Hasan Al-Asy'ari secara luas, sehingga menjadi rujukan yang penting ketika kita ingin mengetahui biografi beliau, biografi al-Imam Al-Asy'ari. Kenapa ini penting dipelajari? Sebab banyak sekali orang yang mengklaim dirinya berakidah Asy'ari, mengklaim atau mengatakan bahwa Imam Ahlus Sunnah itu adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Banyak kita lihat, kita baca, cuman yang menjadi pertanyaannya adalah apakah yang bersangkutan sudah mempelajari biografinya secara maksimal? Apakah yang bersangkutan sudah membaca biografinya secara luas? Agar jangan sampai nanti klaim kita itu dianggap tidak ada artinya. Kita mengklaim diri kita ini mengikuti si anu, tapi kita tidak tahu siapa dia, bagaimana kehidupannya, bagaimana kedudukannya di kalangan para ulama umpamanya, dan seterusnya. Maka sangat naif kalau ada orang yang mengklaim dirinya berakidah Asy'ari, mengatakan Abul Hasan Al-Asy'ari itu adalah Imam Ahlus Sunnah, tapi dia tidak mengetahui dan tidak membaca biografi sang imam secara detail dan luas. Maka untuk itu konten ini dikhususkan untuk mengetahui, mempelajari dan menelaah biografi sang imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan membaca tulisan yang ditulis oleh seorang al-imam al-hafidh Ibnu Asakir. Kitab ini sangat monumental. Kitab beliau ini judulnya adalah Tabyin Kadhif al-Muftari Fima Nusiba ila Abil Hasan Al-Asy'ari. Buku ini punya kedudukan tersendiri di kalangan para ulama. Sebelum kita membahas seperti apa kedudukan buku ini di kalangan para ulama, maka ada baiknya juga kita ingin mengenal terlebih dahulu seperti apa kedudukan penulisnya itu sendiri, yaitu Al-Imamul Hafidh Ibnu Asakir. Maka untuk itu saya sudah mengambil 2 teks atau mungkin 3 rujukan ya, untuk mengenal sedikit tentang biografi dari Ibnu Asakir, penulis dari kitab Tabyin Kadhif al-Muftari,
yang berisikan tentang biografi Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Baik, untuk pertama mari kita lihat biografi singkat dari Al-Imam Ibnu Asakir yang ditulis oleh Al-Imam Tajuddin As-Subki dalam bukunya Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Al-Kubra. Saya akan mengambil beberapa teks, saya bacakan, kemudian nanti saya akan terjemahkan dan saya terangkan maksudnya kalau dibutuhkan. Baik, kita mulai dari tulisan atau biografi Ibnu Asakir yang ditulis oleh Al-Imam Tajuddin As-Subki dalam bukunya Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Al-Kubra. Kata beliau, pertama kali beliau menjelaskan nama lengkapnya. Siapa itu Ibnu Asakir? Kata beliau, Ali ibn al-Hasan ibni Hibatillah ibni Abdullah ibn al-Husain. Itulah dia rentetan nama keturunan beliau. Jadi Ibnu Asakir ini nama aslinya adalah Ali saja. Ali. Ayahnya itu bernama Al-Hasan. Jadi Ali bin Al-Hasan, kakeknya bernama Hibatullah. Jadi nama beliau Ali, ayahnya adalah Al-Hasan, kakek pertamanya adalah Hibatullah. Adapun kakek yang kedua itu bernama Al-Husain. Jadi untuk mudah menghafalnya cukup tinggalkan binnya. Jadi cukup namanya saja dihafal. Ali, Al-Hasan, Hibatullah, Al-Husain. Ada 4 nama yang sudah kita hafal. Itu cara untuk menghafal rentetan nama yang begitu panjang. Baik, kemudian kata Tajuddin As-Subki, Al-Imamul Jalilu Hafizul Ummah. Nah, ini gelar yang memang tidak tanggung-tanggung. Gelar Al-Imam Al-Jalil Hafizul Ummah ini tidak sembarangan disematkan kepada orang. Kenapa? Karena gelar ini adalah gelar yang memang betul-betul orang yang layak untuk menerimanya dan memikulnya. Jadi kata Tajuddin As-Subki, Ibnu Asakir ini seorang imam. Al-imam bukan imam sholat, tapi imam dalam artian seorang tokoh besar, tokoh agama yang besar. Al-Imamul Jalil, imam yang agung. Hafizul Ummah. Lagi-lagi ini gelar yang sangat berat sekali. Seorang yang hafid tentunya bukan hafal Quran. Hafid orang yang memang secara disiplin ilmu hadis atau mustalah hadis adalah orang yang dia punya hafalan sekian banyaknya hadis atau riwayat ya, berikut sanad. Abul Qasim Ibnu Asakir. Nah, di sini terlihat bahwa Ibnu Asakir ini dia punya kunyah Abul Qasim. Bapaknya si Qasim. Ibnu Asakir. Nah, terkait Ibnu Asakir, potongan dari Ibnu Asakir ini, kata Tajuddin As-Subki, "Wala na'lamu ahadan min jududihi yusamma Asakir." Kami tidak tahu ada dari kakek-kakek Ibnu Asakir ini yang bernama Asakir. Karena kalau kita lihat secara redaksi, Ibnu Asakir itu artinya anak Asakir. Nah, ketika disebut anak Asakir, maka kemungkinan ayahnya adalah bernama Asakir atau ada seorang dari kakeknya yang bernama Asakir. Nah, apakah begitu faktanya? Ternyata dalam pandangan Tajuddin As-Subki tidak ditemukan ada kakeknya yang bernama Asakir. Lalu kenapa demikian? Kenapa bisa dia disematkan atau tersemat di disebutannya itu anak Asakir? Kata Tajuddin As-Subki, wa innama huwa ishtuhira bidzalik. Dia disebut anak Asakir atau katakanlah Ibnu Asakir itu jadi panggilan dia atau jadi sebutannya itu bukan karena ada kakeknya yang bernama Asakir, tapi dia hanya populer saja dengan panggilan itu. Sang imam ini populer saja dengan sebutan Ibnu Asakir. Baik. Kemudian Tajuddin As-Subki melanjutkan, beliau maksudnya adalah
Al-Imam Ibnu Asakir ini, Asy-Syaikhu, seorang syekh, Al-Imam, imam lagi nih, Nasirus Sunnati wa khadimuha, pembela sunnah, wa khadimuha, dan pelayan sunnah, wa qami'u jundis syaitani bi'asakir ijtihadih, dan pemberangus, penghancur tentara-tentara syaitan dengan pasukan-pasukan ijtihadnya. Ini bahasa-bahasa yang memang sudah bahasa-bahasa sastra ya. Artinya Tajuddin Nasuki ini memberikan label-label, memberikan menyematkan gelar-gelar yang luar biasa kepada beliau. Beliau dia katakan seorang syekh, seorang imam, pembela sunnah, pelayan sunnah, kemudian juga penghancur tentara syaitan. Bahkan beliau mengatakan wahadimiha, dan pemusnah tentara-tentara syaitan juga. Kemudian kata beliau lagi, imamu ahli hadis fi zamani. Para ahli hadis di zamannya itu imam mereka adalah beliau ini, Ibnu Asakir. Jadi beliau adalah imamnya para ahli hadis di zamannya. Wa khitamul jahabidah al-hufadh, dan penutup para ulama-ulama hafiz hadis, ya, penghafal hadis. Dialah penutupnya. Wala yunkiru ahadun minhu makana. Tidak ada satupun orang yang mengingkari atau tidak menyetujui kedudukannya yang seperti ini. Jadi muttafaqun alaih, disepakati oleh para ulama bahwa beliau ini memang seperti itulah kedudukannya. Seorang imam, seorang syekh, pembela sunnah, kemudian adalah imam ahli hadis di zamannya. Kemudian Tajuddin As-Subki melanjutkan, wulida, beliau ini dilahirkan pada tahun 499 di akhir abad kelima. Beliau hidup di akhir abad kelima. Tuwfi al-Hafidh, adapun wafatnya, kata Tajuddin Nasuki, beliau ini wafat pada 11 pada tanggal 11 bulan Rajab pada tahun 571. Pada tahun 571 beliau meninggal atau wafat di Damaskus. Ini mengenai tahun kelahiran dan tahun wafat beliau. Kalau mengenai guru-gurunya, Tajuddin Nasuki menyebutkan bahwa wasami'a khalaiq. Ibnu Asakir ini semasa hidupnya ketika dia menuntut ilmu mendengarkan atau menyimak hadis dari banyak orang, khalaiq. Wa iddatu syuyukhihi 1300 syaikhin. Subhanallah. Jumlah guru Ibnu Asakir ini, dari yang laki-laki saja, itu kata Tajuddin As-Subki berjumlah 1300, 1300. Jadi gurunya saja itu berjumlah 1300. Itu sekarang sama dengan jumlah siswa di pesantren. Kalau kita mungkin di hari ini kiai-kiai, buya-buya punya murid ribuan. Nah, kalau beliau ini terbalik. Guru beliau itu jumlahnya 1300. Wa minan nisa, dan ada lagi gurunya dari perempuan. Kalau tadi laki-laki, sekarang gurunya dari kalangan perempuan jumlahnya berapa? Bid'un wa thamanuna imra'ah. Ada sekitar 80-an. 81 sampai 89 sekitar itu. Nah, itulah jumlah gurunya dari kalangan perempuan. Subhanallah. Sekarang kita lihat bagaimana thana'ul ulama, sanjungan para ulama untuk Al-Imam Ibnu Asakir ini. Tajuddin As-Subki mendokumentasikan beberapa sanjungan para ulama kepada Ibnu Asakir ini.
Salah satunya beliau menjelaskan salah seorang ulama sejarah juga yang bernama Abu Sa'ad Ibnu Sam'ani. Kata Tajuddin As-Subki, wa dzakarahu al-Hafidh Abu Sa'd Ibnu Sam'ani fi tarikhihi. Ada seorang ulama hafiz juga, yaitu Abu Sa'ad Ibnu Sam'ani, As-Sam'ani, dalam buku sejarahnya. Beliau menyebutkan Ibnu Asakir ini dalam buku sejarahnya. Lalu bagaimana selanjutnya? Fawasafahu bil hifdhi wal fadli wal itqan. Ketika As-Sam'ani ini menyebut atau menyinggung Ibnu Asakir dalam buku sejarahnya, dia sebutkan beliau ini dengan gelar al-hifdhi. Ya, artinya As-Sam'ani ini mengatakan bahwa Ibnu Asakir ini seorang hafidh hadis. Wal fadl, ya, orang yang punya keutamaan. Wal itqan, dan orang yang memang betul-betul mutqin dalam hadis dan ilmu. Kemudian lagi yang memberikan sanjungan kepada Ibnu Asakir ini disebutkan oleh Tajuddin As-Subki ini, qala fihi Syekh Muhyiddin An-Nawawi. Ini enggak tanggung-tanggung juga ini yang memujinya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kata As-Subki, Tajuddin As-Subki, Imam An-Nawawi ini juga punya penilaian, punya sanjungan untuk Ibnu Asakir rahimahullah. Wa min khattihi naqaltu. Tajuddin As-Subki ini mendapatkan penilaian Imam Nawawi untuk Ibnu Asakir ini bukan dari cerita orang, tapi beliau langsung mengutip langsung dari tulisan Imam Nawawi sendiri. Nah, tulisan Imam Nawawi yang dia jumpai itu adalah berbunyi begini: huwa hafidhus syami bal huwa hafidhud dunya al-imamu mutlaqan al-thiqatu al-thabatu la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah. Hafidhus syam, hafiznya negeri Syam, ulama yang hafal, ulama yang menghafal sekian banyak hadis sehingga dia digelari dengan hafidh. Jadi untuk di negeri Syam, dialah yang hafiznya, dialah yang penghafal sekian banyak hadis. Bal, bukan hanya dia itu seorang hafiz negeri Syam saja, kata Imam Nawawi. Bal huwa hafidhud dunya. Untuk level dunia saja, kata Imam Nawawi, dia juga orangnya. Hafiznya dunia, hafiznya negeri Syam, oke lah, masih regional. Tapi beliau, kata Imam Nawawi, hafidhud dunya, hafiznya dunia, penghafal sekian banyaknya hadis untuk level dunia, ya beliau ini, kata Imam An-Nawawi. Kemudian lagi kata Imam An-Nawawi, al-imamu mutlaqan, imam juga mutlaqan, imam secara menyeluruh atau umum, tidak hanya mungkin imam dalam hal satu bidang atau dua bidang, tapi al-imamu mutlaqan, bukan hanya imam untuk para kalangan ahli hadis, ya. As-thiqah, thiqah ini ya lagi-lagi label atau kedudukan yang sangat luar biasa dalam aspek atau dalam meranah kajian ilmu hadis atau mustalah hadis umpamanya. Kemudian as-sabat, orang yang memang hujjah, yang bisa dipercaya, yang diakui, ya, keilmuan dan kedudukannya. Jadi Imam An-Nawawi menambahkan label-label yang tak disebutkan oleh Imam Tajuddin As-Subki, seperti as-thiqah, kemudian as-sabat, hafidhud dunya. Kemudian lagi yang berikan penilaian kepada Ibnu Asakir yang diliris oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Tabaqatnya adalah Ibnu Najjar. Kata Ibnu Najjar terkait dengan Ibnu Asakir ini adalah huwa imamul muhadditsina fi waqtihi. Ibnu Asakir ini, kata Ibnu Najjar, adalah imamnya para ahli hadis di waktu.
وَمَنْ انْتَهَتْ إِلَيْهِ الرِّيَاسَةُ فِي الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ وَالْمَعْرِفَةِ التَّامَّةِ بِعُلُومِ الْحَدِيثِ. Kata Ibnu Najjar, Ibnu Asakir ini adalah orang yang sampai ke dia puncak kedudukan dalam menghafal hadis. Itqan, ya, sangat menguasai betul hadis. Dan sampai pula pada puncak pengetahuan yang sempurna tentang ilmu hadis. Subhanallah. Wathiqah, lagi-lagi Ibnu Asakir diberikan gelar Athiqah. Kemudian juga Wan-Nabal wa husnul tasnif wa tajwid wa bihi khutim hadha asy-sya'r. Baik. Kemudian ada yang menarik, cerita yang disampaikan oleh Al-Hafidh Abu Muhammad Abdul Azim bin Abdullah Al-Mundhiri. Abdullah Al-Mundhiri ini atau Muhammad Al-Mundhiri ini pernah bertanya kepada gurunya. Ibnu Tajuddin As-Subki menceritakan begini. Qala al-Hafidh Abu Muhammadin Abdul Azim Ibnu Abdullah Al-Mundhiri. Abu Muhammad Abdul Azim bin Abdullah Al-Mundhiri bercerita, Sa'altu Syekhana Al-Hafidh Abul Hasan Ali ibn Al-Mufaddal Al-Maqdisi. Kata Al-Mundhiri, saya bertanya kepada syekh saya Abul Hasan yang juga hafiz. Faqultu lahu, pertanyaannya apa? Arba'atun minal huffaz ta'asaru ayyuhum ahfaz. Ada 4 ulama hadis yang menghafal hadis sekian banyak sehingga digelari hafiz. Ada 4 ulama ya yang digelari hafiz di zamannya atau sezaman ya, 4-4-nya sezaman. Pertanyaannya adalah ayyuhum ahfaz. Dari 4 orang hafiz ini, ulama hadis yang digelari hafiz ini, kata Al-Mundhiri, mana kira-kira yang paling hafal, yang paling paling banyak menghafal hadis, yang tingkatan hafiznya itu melebihi dari 3 yang lain. Qal, sang guru bertanya kepada Al-Mundhiri, manhum, siapa tuh yang 4 orang? Qultu, saya jawab, kata Al-Mundhiri, Al-Hafidh Ibnu Asakir wa Ibnu Nasir. Jadi Al-Mundhiri menyebutkan 2. Jadi kata beliau, wahai guru, umpamanya Ibnu Asakir dengan Ibnu An-Nasir. Siapa kira-kira di antara 2 orang ini yang tingkatan hafiznya lebih tinggi? Qal, kata gurunya, Ibnu Asakir ahfaz. Kalau dibandingkan Ibnu Nasir, guru Al-Mundhiri menjawab, Ibnu Asakir itu lebih hafiz. Qultu, saya teruskan lagi pertanyaannya. Al-Hafidh Abul Ala wa Ibnu Asakir. Baik, sekarang kalau Ibnu Asakir dibandingkan dengan Abul Ala, mana kira-kira yang lebih hafiz? Apa kata guru Ibnu Al-Mundhiri? Kata guru Al-Mundhiri, Ibnu Asakir ahfaz. Lagi-lagi Ibnu Asakir yang unggul dibanding Abul Ala. Jadi kalau dibanding Abul Ala, dibandingkan dengan Ibnu Nasir, itu tingkatan hafiz Ibnu Asakir jauh di atas mereka. Qultu, kemudian saya sebutkan lagi, saya sambung lagi, karena 4 orang. Yang disebutkan baru 3 orang. Qultu, saya katakan lagi, Al-Hafidh Abu Tahir As-Silafi wa Ibnu Asakir. Baik, sekarang bagaimana kalau Ibnu Asakir itu dibandingkan dengan Abu Tahir As-Silafi? Apa kata gurunya? As-Silafi ustadzuna, As-Silafi ustadzuna. Wah, kalau As-Silafi itu ustadz saya, ustadz kita, guru saya, guru kita itu. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah guru Al-Mundhiri ini tidak menjawab dengan redaksi yang tegas. Tidak menyebutkan dengan tegas bahwa Ibnu Asakir ini juga lebih hafiz daripada Abu Tahir As-Silafi gurunya. Cuman itu menyiratkan bahwa tetap jawabannya sama. Ibnu Asakir itu lebih hafiz ketimbang Abu Tahir As-Silafi gurunya. Nah,
Tajuddin As-Subki ini menjelaskan apa maksud dari pernyataan guru Al-Munziri ini yang mengatakan As-Silafi itu ustadzuna, As-Silafi ustadzuna. Kata Tajuddin As-Subki, qala al-hafidhu Zakiyuddin wa ghairuhu min al-huffadh al-athbat ka Shaykhina Al-Dhahabi wa Abil Abbas ibn Muzaffar. Para hufadh seperti guru saya, kata Tajuddin As-Subki, yaitu Imam Al-Dhahabi, Abul Abbas ibn Muzaffar yang lain, mereka memahami pernyataan guru Al-Munziri ini yang mengatakan bahwa Abu Thahir As-Silafi itu adalah guru saya. Maksudnya adalah, atau mungkin yang bisa dipahami dari pernyataan guru Al-Munziri ini adalah hadza dalilun ala anna indahu, ini menunjukkan bahwa menurut guru Al-Munziri, ya, guru Al-Munziri tadi, Ibnu Asakir ahfaz, Ibnu Asakir itu lebih hafiz ketimbang gurunya sendiri yang bernama Abu Thahir As-Silafi tadi. Illa annahu waqqara syaikhahu, cuman ya karena statusnya sebagai murid ya, ingin juga menghormati gurunya. Karena ingin menghormati gurunya, maka apa? Beliau berusaha untuk tidak menyampaikan jawabannya secara tegas, tidak dengan bahasa yang terus terang gitu. Sehingga beliau tidak langsung mengatakan bahwa Ibnu Asakir lebih hafiz daripada Abu Thahir As-Silafi. Jadi beliau ini menjaga juga, ya, menjaga hati, atau katakanlah menjaga adab terhadap gurunya sendiri, sehingga ketika gurunya itu ditanya mana yang lebih hafiz, gurunya atau Ibnu Asakir, maka beliau memberikan jawaban yang tidak tegas ya, tapi tetap menyiratkan bahwa Ibnu Asakir itu lebih hafiz dibanding gurunya. Subhanallah. Para sahabat KNS yang dirahmati Allah, sekarang kita lihat bagaimana kehidupan Ibnu Asakir ini. Apakah beliau ini ulama yang mengejar dunia, ulama yang punya kekayaan yang luar biasa dan sebagainya. Tajuddin As-Subki dalam buku Tabaqatnya juga mengatakan begini, wa kana al-Malik al-Adil Mahmud ibn Zanki Nuruddin qad bana lahu dar al-hadith an-Nuriyah. Jadi ada seorang raja yang terkenal dulu yang namanya Mahmud, ya, atau Nuruddin Az-Zanki yang lebih dikenal, yang merupakan raja yang soleh. Beliau ini, raja ini, mendirikan sebuah lembaga pendidikan. Yang lembaga pendidikan ini dikenal dengan Darul Hadith An-Nuriyah. Lembaga pendidikan yang fokusnya ke hadis, ilmu hadis. Karena yang mendirikannya adalah Nuruddin, sehingga disebut ya Madrasah Darul Hadith An-Nuriyah. Nah, ini didirikan oleh Nuruddin, oleh raja yang soleh ini, untuk beliau, untuk Ibnu Asakir ini. Bayangkan, presiden membuat sebuah lembaga pendidikan yang diperuntukkan khusus, atau katakanlah dibuat untuk seorang ulama. Ini menandakan kedudukannya sangat luar biasa bagi penguasa tersebut. Nah, fadar rasabiha ila hini wafati. Ya sudah, Ibnu Asakir ini mulailah, artinya dia mengajarlah di madrasah tersebut. Seperti apa dia hidupnya di sekolah itu? Bagaimana dengan kedudukan yang luar biasa di kalangan, katakanlah bagi penguasa. Apakah beliau ya petenteng umpamanya memanfaatkan kedekatannya dengan penguasa atau bagaimana? Kata Tajuddin As-Subki, ghaira multafitin ila ghairiha wala mutatalli'in ila zukhrufid dunya wala nadhirin ila mahasini Dimashq. Jadi beliau mengajar di madrasah atau di lembaga pendidikan tadi yang didirikan oleh Raja Nuruddin Zanki.
Ya mengajar saja. Beliau tidak mengejar dunia. Beliau tidak berusaha untuk mendapatkan berbagai macam materi duniawi dan lain sebagainya. Bahkan beliau kata Tajuddin As-Subki tidak melihat pada hal-hal yang katakanlah yang mewah-mewah di kota Damaskus ini. Bal lam yazal muwadhiban ala khidmati sunnah. Tapi beliau itu aktivitasnya sejak mengajar di situ apa? Hanya sibuk dengan bergelut dengan sunnah, melayani sunnah, hadis, wa ta'abbud, bergelut dengan sunnah, ilmu hadis, riwayah umpamanya, dan beribadah biikhtilafi anwa'ihi, bergelut atau sibuk dengan berbagai macam ibadah, salatan wa siyaman wa i'tikafan wa sadaqatan wa nashra ilmin wa tashyi' janaiz wa silaturahim. Jadi beliau itu mengajar di madrasah tersebut tidak menghiraukan lagi kemewahan dunia, tidak mengenal jabatan ini, tidak mengejar ini dan itu ya. Tapi justru beliau sibuk ya, menyibukkan diri dengan hal-hal yang kegiatan-kegiatan untuk melayani sunnah, melayani ilmu hadis, dan menyibukkan diri dengan berbagai macam ibadah. Entah itu salat, puasa, i'tikaf, sedekah, dan menyebarkan ilmu dan seterusnya. Sampai kapan itu? Kata Tajuddin As-Subki, ilahina qubid. Sampai saatnya atau sampai itu hingga dia itu meninggalkan dunia atau wafat. Rahimahullah taala wa radhiya anhu. Ini sedikit biografi Ibnu Asakir yang ditulis oleh Tajuddin As-Subki dalam bukunya Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Nah, sekarang kita lihat pula biografi yang ditulis oleh guru dari Tajuddin As-Subki yang bernama Al-Imam Adz-Dzahabi. Kita lihat dari dua bukunya, yaitu Siyar A'lam An-Nubala dengan Tarikh Al-Islam. Kita ambil sedikit-sedikit saja. Kita lihat umpamanya dalam buku Siyar A'lam An-Nubala, Adz-Dzahabi ini mengatakan atau menggambarkan sosok Ibnu Asakir ini dengan Al-Imamul Muhaddits, Al-Hafidhul Alim, Ar-Rais. Lagi-lagi gelarnya Al-Imam, Al-Muhaddits, Al-Hafidh, Al-Alim, Ar-Rais. Luar biasa. Nah, terkait dengan Ibnu Asakir, kata-kata Ibnu Asakir, ternyata Imam Adz-Dzahabi juga mengatakan, wa ma 'alimtu hadzal ism fi ajdadihi wala man luqiba bihi minhum. Saya tak tahu ada kakeknya yang bernama Asakir ini. Ya, tidak tahu, dan juga tidak tahu ada kakeknya yang dia diberikan gelar Asakir. Namanya saya tidak tahu ada kakeknya yang bernama asli Asakir, juga saya tidak tahu ada kakeknya yang dia punya gelar atau digelari dengan Asakir. Kemudian dalam bukunya yang lain ya, atau tadi yang saya sebut dengan Tarikhul Islam, Imam Adz-Dzahabi ini mengatakan begini, wa sannafat tasanif al-mufidah. Ibnu Asakir ini mengarang karangan-karangan yang memberikan faedah, yang bermanfaat. Walam yakun fi zamani ahfad wala a'raf birrijali minhum. Di zamannya, zaman Ibnu Asakir ini, kata Imam Adz-Dzahabi, tidak ada orang yang lebih hafiz dari dia, dan tidak ada orang yang lebih paham dengan ar-rijal, dengan ilmu rijal daripada Ibnu Asakir ini. Wa man tasaffaha tarikhahu 'alima qadra ar-rajul. Siapa yang menelaah, membaca buku sejarah yang ditulis oleh Ibnu Asakir ini, yaitu Tarikh Dimashq, 'alima qadra ar-rajul. Dia akan tahu kualitas atau kedudukan Ibnu Asakir ini. Kemudian ada yang juga yang menarik, informasi dari Imam Adz-Dzahabi ini. Qala ibnuhu Abu Muhammad. Jadi Imam Adz-Dzahabi ini menceritakan cerita atau katakanlah pernyataan anak dari Ibnu Asakir ini.
Apa kata anak Ibnu Asakir? Tuwfiya abi, ayah saya wafat fi hadi ashar Rajab, pada tanggal 11 Rajab. Wa hadara as-salata alaihi as-sultanu Salahuddin. Yang hadir untuk menyolatkan jenazah Ibnu Asakir ini adalah itulah Salahuddin Al-Ayyubi. Subhanallah. Tokoh besar dalam dunia perpolitikan, dalam dunia perjuangan, Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau ikut atau termasuk orang yang menyolatkan jenazah Ibnu Asakir. Wa sallaitu alaihi fil jami'. Dan saya, kata beliau, menyolatkan ayah saya ini di jami'. Mungkin di jami' Damaskus ya. Kemudian wara'a lahu jama'atun minas salihina manamat hasanah. Subhanallah. Ada satu kebiasaan, sebuah hal yang biasa terjadi ketika ada orang yang soleh meninggal, maka ada saja mimpi-mimpi yang baik yang dilihat oleh orang-orang soleh yang masih hidup. Umpamanya si A meninggal, lalu si B bermimpi berjumpa dengan si A ini dalam mimpi, dan ternyata mimpinya itu mimpi baik yang menggambarkan kondisinya setelah meninggal. Nah, begitu juga dengan Ibnu Asakir ini. Ketika beliau meninggal, kata anaknya, ada beberapa orang soleh itu berjumpa dengan Ibnu Asakir dalam mimpinya. Yang takbir mimpinya baik atau isi mimpinya itu adalah memberikan isyarat yang baik. Kemudian kata beliau, kata Ibn Az-Zahabi, qultu qabruhu masyhurun yuzaru rahimahullah. Nah, ini juga sangat menarik. Kata Imam Az-Zahabi, kubur atau letak kuburnya Ibnu Asakir ini masyhur di saat itu, ya. Artinya kuburnya itu ya viral lah, banyak orang tahu. Sudah sebuah hal informasi yang banyak diketahui orang. Kuburnya itu orang tahu di mana dan populer gitu, viral. Yuzaru, diziarahi orang. Jadi nggak tanggung-tanggung ini. Sampai meninggal pun, setelah meninggal pun kuburnya itu dikenal orang dan diziarahi orang. Subhanallah. Para sahabat KNS yang dirahmati Allah, jadi inilah dia sekelumit tentang biografi Al-Imam Abul Qasim Ibnu Asakir, yang merupakan penulis dari kitab Tabi'in Kadhif Al-Muftari Fima Nusiba ila Al-Imam Abil Hasan Al-Ash'ari. Penulis dari buku biografi Imam Al-Ash'ari yang akan kita telaah di video-video selanjutnya. InsyaAllah kita nanti akan lanjutkan pembahasan tentang seperti apa pula kedudukan kitab yang ditulis oleh Ibnu Asakir tentang biografi Al-Imam Al-Ash'ari itu sendiri. Kalau siapa tadi sosok Ibnu Asakir, sang pengarang, sudah kita jelaskan, kita sudah mengetahui bagaimana kedudukan di kalangan para ulama. Maka nanti kita akan membahas seperti apa pula kedudukan kitab biografi Imam Al-Ash'ari yang ditulis oleh sosok yang sangat agung ini. Baik, demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ada kesalahan itu mohon dimaafkan. Tapi kalau ada sesuatu yang dinilai bermanfaat, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.